Pernahkah Anda merasakan beban berat yang tak terlihat? Bayangan yang mengikuti setiap langkah Anda, meredupkan hari-hari terindah. Itu adalah beban yang ditempa dalam kuali luka masa lalu, sebuah kesaksian diam akan pengalaman yang membentuk kembali diri Anda. Hari ini, kita memulai sebuah perjalanan untuk memahami beban ini, untuk mengakui dampaknya yang mendalam, dan untuk menemukan kekuatan paling membebaskan yang dikenal oleh jiwa manusia. Pengampunan, kehidupan, dalam permadaninya yang rumit, kadang-kadang menenun benang-benang rasa sakit yang mendalam. Pengalaman yang kita sebut trauma, itu lebih dari sekadar kenangan buruk. Itu adalah gema yang menghancurkan yang bergema melalui pikiran, tubuh, dan jiwa. Trauma dapat mengambil bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Bekas luka fisik yang ditinggalkan oleh kekerasan atau kecelakaan, luka emosional yang dalam akibat pengabaian, penderitaan yang menyayat jiwa akibat pengkhianatan, keputusasaan diam-diam akibat pelecehan seksual, atau kehancuran yang meluas akibat bencana alam, masing-masing meninggalkan jejak uniknya, tetapi semuanya memiliki benang merah yang sama. Mereka secara fundamental mengubah rasa aman dan diri kita. Konsekuensi psikologis dan emosional sangat luas dan seringkali melumpuhkan. Gangguan stres pasca trauma dapat menjebak kita dalam lingkaran flashback dan mimpi buruk yang tanpa henti. Kecemasan menjadi kabut yang menyesakan, sementara depresi menguras warna dari dunia kita. Dan hubungan, mereka menjadi penuh kesulitan, karena kepercayaan hancur di bawah beban ketakutan. Secara fisiologis, trauma mengatur ulang biologi kita. Sistem deteksi ancaman kita menjadi overdrive, menjaga kita dalam keadaan melawan, lari, atau membeku yang abadi. Alarm konstan ini membanjiri tubuh kita dengan hormon stres yang menyebabkan peradangan kronis, tidur terganggu, dan sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Seolah-olah tubuh kita masih bersiap untuk menghadapi dampak. Jauh di dalam diri, trauma dapat menanam benih keyakinan diri negatif yang berbahaya. Saya tidak layak. Saya hancur. Bisikan-bisikan ini menjadi teriakan yang memekakan telinga, memicu siklus kemarahan dan kebencian. Kepahitan menjadi teman yang pahit, mengikis kegembiraan, seperti yang diingatkan Amsal 14. 30 dengan bijak, hati yang tenang adalah kehidupan bagi daging, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemarahan yang tidak terselesaikan memang merupakan pembusukan yang lambat. Meracuni tidak hanya interaksi kita, tetapi juga kesejahteraan fisiologis kita. Terlalu lama, pengampunan telah disalahpahami, secara keliru disamakan dengan membenarkan atau melupakan. Namun, mari kita perjelas. Pengampunan bukan tentang membebaskan pelaku, juga bukan tentang menghapus ingatan akan rasa sakit. Pengampunan adalah tindakan radikal untuk melestarikan diri, keputusan yang berani untuk membebaskan diri Anda dari rantai berat kemarahan, kebencian, dan kepahitan. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun luka mungkin tetap ada, kekuatannya untuk mengendalikan masa kini dan masa depan Anda dapat berkurang. Bayangkan memegang bara api di tangan Anda, berniat melemparkannya ke orang lain, hanya untuk menemukan tangan Anda sendiri terbakar. Kebencian adalah bara itu, pengampunan adalah melepaskannya. Ini adalah sebuah proses, bukan peristiwa tunggal yang terjadi dalam semalam. Ini menuntut waktu, kesabaran yang luar biasa, dan kasih sayang diri yang mendalam. Seperti tukang kebun yang merawat sebidang tanah yang telah lama terbengkalai, Anda harus dengan lembut mencabut gulma, memelihara tanah, dan menunggu pertumbuhan baru. Perjalanan ini adalah milik Anda secara unik. Pertimbangkan Eleanor, yang selama puluhan tahun memikul beban pengkhianatan masa kanak-kanak. Tubuhnya selalu tegang, jiwanya lelah, melalui jalan yang sulit dalam memilih secara sadar untuk melepaskan kebencian. Sakit kepala kronisnya berkurang, tidurnya membaik, dan cahaya baru muncul di tatapannya. Dia belajar bahwa pengampunan bukanlah untuk orang lain. Itu adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Penelitian menguatkan kebenaran ini. Mempraktikkan pengampunan dapat secara signifikan mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Alkitab menggemakan hal ini dalam Efesus 4:32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Instruksi ilahi ini bukan hanya keharusan moral, tetapi sebuah resep untuk berkembangnya manusia. Ketika kita merangkul pengampunan, kita secara aktif memilih untuk memutus siklus trauma yang berbahaya. Pengulangan rasa sakit yang terus-menerus, stres fisiologis yang dipicunya pola-pola, ini mulai larut. Pengampunan memberdayakan kita untuk merebut kembali hidup kita, untuk keluar dari narasi korban, dan untuk menjadi arsitek kedamaian kita sendiri. Itu tidak berarti kita menghapus ingatan. Bekas luka mungkin tetap ada sebagai pengingat di mana kita pernah berada, tetapi mereka tidak lagi mendikte kemana kita akan pergi. Kita memilih untuk mendefinisikan diri kita, bukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menyembuhkan dan bertumbuh. Bagaimana cara mengolah kemampuan yang mendalam ini? Perjalanan ini bersifat pribadi, tetapi alat-alat umum dapat menerangi jalan. Menulis jurnal menawarkan ruang aman untuk mengeluarkan rasa sakit Anda. Kesadaran membantu Anda mengamati pikiran Anda tanpa dikonsumsi olehnya. Terapi memberikan bimbingan ahli melalui labirin pengalaman Anda, dan kelompok dukungan menawarkan hadiah komunitas yang tak ternilai, mewujudkan prinsip Alkitabiah untuk saling menanggung beban. Dalam perjalanan bersama ini, Anda menemukan bahwa Anda tidak sendirian. Saat Anda mendengarkan, saya mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan pengalaman Anda sendiri. Adakah beban yang Anda pikul? Luka yang masih bergema di hati Anda? Peran pengampunan dalam perjalanan penyembuhan Anda mungkin merupakan langkah paling berani yang pernah Anda ambil. Untuk memulai jalur transformatif ini, mulailah dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti ini. 1. Identifikasi luka-luka spesifik. Jujurlah pada diri sendiri. Siapa atau apa yang perlu Anda ampuni? Itu bisa orang lain, situasi, atau bahkan diri Anda sendiri. Kekhususan membawa kejelasan. 2. Akui emosi Anda. Tidak apa-apa untuk merasakan kemarahan, kesedihan, pengkhianatan. Izinkan diri Anda untuk benar-benar merasakannya, memprosesnya, dan kemudian, dengan lembut, melepaskannya. Pemrosesan emosional ini sangat penting untuk regulasi fisiologis. 3. Latih belas kasih diri. Perjalanan ini menantang. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama. Seperti yang akan Anda tawarkan kepada teman dekat, beri kelonggaran pada diri sendiri, akui kekuatan dan ketahanan Anda. Ingat ajaran Alkitab untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih ini harus dimulai dari dalam. Untuk trauma kompleks, atau ketika beban terasa sangat besar, mencari bantuan profesional bukan hanya pilihan, itu penting. Seorang terapis yang berspesialisasi dalam trauma dapat menyediakan lingkungan yang aman dan terstruktur untuk menavigasi seluk-beluk penyembuhan Anda. Kekuatan transformatif pengampunan berpuncak pada kedamaian batin yang mendalam dan abadi. Ini adalah ketenangan yang meresap ke seluruh keberadaan Anda, menenangkan pikiran yang gelisah, dan menenangkan tubuh yang teragitasi. Kedamaian ini bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi kehadiran ketenangan, penerimaan, mendalam atas apa yang telah terjadi, dan antisipasi sukacita atas apa yang bisa terjadi. Ini menumbuhkan ketahanan yang luar biasa. Kapasitas untuk bangkit kembali dari kesulitan. Tidak terluka, tetapi tidak tertunduk. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang dijanjikan Filipi 4,7. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai ini adalah karunia holistik, memengaruhi lanskap mental dan emosional kita. Pengampunan benar-benar memutuskan rantai masa lalu, melarutkan belenggu tak terlihat yang telah menahan Anda sebagai tawanan. Ini memungkinkan Anda untuk melangkah ke dalam terang, untuk menjalani hidup yang tidak lagi didikte oleh bayangan kemarin, tetapi bersemangat dengan kemungkinan hari ini dan esok. Ini bukan hanya bertahan hidup, ini adalah berkembang. Ini adalah merangkul nilai intrinsik Anda, kapasitas Anda untuk bersuka cita, dan kemampuan mendalam Anda untuk terhubung dengan orang lain tanpa filter luka lama. Jadi, saya mendorong Anda, rangkulah pengampunan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai tindakan kekuatan tertinggi. Ini adalah pilihan yang mengubah hidup, keputusan yang memberdayakan yang membebaskan Anda dari belenggu trauma, dan membuka pintu menuju kehidupan yang melimpah dengan kedamaian batin, ketahanan, dan kegembiraan yang tak terkendali. Semoga perjalanan Anda
menjadi salah satu penyembuhan dan pembebasan yang mendalam. Jika pesan ini selaras dengan Anda, silakan sukai video ini, berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih menginspirasi, dan bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas penyembuhan dan harapan.